Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal dan sekali lagi kita selamat menyongsong tahun baru. Selamat, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Tahun yang penuh dengan tantangan bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi semua orang yang ada di dalam dunia. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi saya dan saudara. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Efesus pasal yang ketiga. Doa-doa untuk orang-orang percaya. Apa doa Paulus untuk jemaat di Efesus? Juga menjadi refleksi bagi kita saudara-saudara. Efesus pasal yang ketiga ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini ada 4 hal, ada 4 dimensi yang disebutkan oleh Paulus agar kita memahami. Pertama, betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam. Betapa lebar, panjang, tinggi, betapa dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, kasih Kristus adalah merupakan alasan mengapa Ia menyelamatkan saya dan saudara. Semua adalah karena kasih. Bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hanya oleh karena kasih. Itu sebabnya dalam doanya ini Paulus dia berkata, aku berdoa supaya kamu dapat memahaminya. Dapat memahaminya. Ketika kita memahami kasih Kristus, saudara-saudara, maka tidak ada rasa kebanggaan diri di dalam diri kita. Yang ada adalah rasa syukur kepada Tuhan, rasa terima kasih kepada Tuhan. Natal adalah berbicara tentang kasih Allah kepada manusia. Allah mengasihi manusia dengan kasih yang tanpa syarat. Dengan kasih yang tanpa syarat. Betapa lebarnya, betapa panjangnya. Ini menunjukkan sesuatu yang tak dapat diukur, saudara-saudara. Ini menunjukkan sesuatu yang tak dapat diselami oleh akal budi kita manusia, pikiran kita manusia, kebiasaan kita manusia. Tidak dapat. Tetapi itu telah dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Kasih-Nya begitu ajaib, saudara. Kasih-Nya begitu ajaib. Saudara-saudara, dengan demikian kita mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus juga kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8. Kalau Allah begitu mengasihi kita, maka apakah Dia tidak akan mengaruniakan hal-hal yang lain kepada kita? Roma pasal yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya, saudara-saudara. Kalau Allah mengaruniakan anaknya, betapa besar kasih-Nya kepada kita. Mana mungkin Dia juga tidak akan mengaruniakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita, untuk hidup yang saleh, kata firman Tuhan, bersama-sama dengan anaknya itu. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan
menghukum mereka. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara-saudara, kasih Kristus adalah merupakan sesuatu yang paling kuat dari apapun juga yang ada, saudara-saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus kecuali kita sendiri yang mengundurkan diri dari Tuhan. Tetapi selama kita berpaut kepada Tuhan, saudara-saudara, Alkitab berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Di sini digambarkan hal-hal yang seram, saudara-saudara. Penindasankah, kesesakankah, penganiayaankah, kelaparankah, ketelanjangankah, bahayakah, pedangkah, saudara-saudara, sakit penyakitkah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Semua ini, saudara-saudara, kasih Kristus membungkus kita, memampukan kita untuk melewatinya. Sekali lagi, kecuali kalau kita yang mengundurkan diri, kecuali kalau kita yang kemudian lebih mencintai dunia, meninggalkan Tuhan. Tetapi selama kita mau tetap berpaut kepada Tuhan, saudara-saudara, dapat memahami betapa besar, betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam kasih Kristus, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Lalu disebutkan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh apa, saudara-saudara? Oleh Dia yang mengasihi kita. Kita menjadi lebih daripada pemenang. Kita berhasil mampu melewati segala macam tantangan, bukan lagi dengan kekuatan dan kehebatan kita semata-mata, tetapi oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, ingat, kasih Tuhan bukan kasih retorika, bukan. Tetapi kasih Tuhan adalah sebuah kasih yang telah diwujud nyatakan. Bukan hanya wacana, bukan, saudara-saudara. Kasih Tuhan bukan hanya sekadar wacana, tetapi sesuatu yang sudah dinyatakan, dibuktikan dalam hidup kita. Nikmati terus kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin. Selamat menyongsong tahun baru. Haleluya.